Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah. Kembali hari ini kita diizinkan Tuhan untuk ibadah online. Saya percaya dimanapun kita berada, tapi kita sungguh-sungguh buka hati kita, membuka hati kita untuk menaikkan segala pujian kita. Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Kita mau katakan Kau Allah yang kudus. Haleluya. Di tata
memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena Kamu tahu Tuhan, kami ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya oleh karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Kami mau menyerahkan seluruh pelayan yang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu. Ampuni akan segala kekurangan dan pelanggaran kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Satukan kami Tuhan. Agar apa yang kami perbuat ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Juga hamba-Mu yang nanti akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menguasai Tuhan kehidupannya. Urapan baru dari sorga senantiasa menyertai hamba-Mu. Biarlah apa yang dia beritakan itu adalah kerinduan-Mu bagi umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Sehingga kami semua boleh beroleh berkat dan anugerah daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Firman-Mu yang adalah kebenaran itu boleh menjadi kebenaran yang sejati dan kebenaran yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perluaskan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan dan disenangkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun kita berada. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Keadaan apapun tidak akan batasi kita untuk menaikkan segala pujian syukur kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Aku tak dapat balas betapa besar kasih.
Yesus, amin. Kita masih ada sampai saat ini hanya karena Yesus ada bersama kita. Kita mau terus menaikkan pujian kita. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap bersorak bagi Dia, amin. Karena kita boleh ada semua karena Tuhan begitu baik. Kasih-Nya yang sempurna selalu menyertai dimanapun kita berada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Haleluya. Kasih yang sempurna Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna darimu Tuhan. Terima kasih ya Allahku, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu Bapa. Kau selalu ada bagi kami. Kau sungguh nyata bagi kami. Oh haleluya, glory haleluya. Kau tak pernah membiarkan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat denganmu kami tenang ya Bapa. Hanya melekat padamu Tuhan. Engkau benteng pertahanan hidup kami. Engkau keselamatan kami Tuhan. Biarlah kami tetap pada jalan-Mu, jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami kuat menjalani hari-hari ini Tuhan.
Karena kami punya Bapa yang setia. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory Haleluya, Yesus. Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Terima kasih Tuhan. karena Engkau ada di tengah-tengah kami, di mana kami ibadah di masing-masing rumah di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya kami memuji. Ada saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan kehidupan kami. Kami ingin mendengar berita yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pedang yang tajam yang dapat menusuk hati kami. Yang dapat memperbaiki kesalahan kami. Yang mengajarkan kepada kami. Yang mendidik kami di dalam kebenaran. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Karena kami semua yang berada di rumah. Yang melakukan ibadah pada siang hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu dapat merubah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu adalah Engkau sendiri. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Kami semua yang ada siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami balaskan segala doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menentang kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menentang kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji Tuhan. Kembali kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan salam sukacita, salam sejahtera, bahkan salam sehat buat saudara yang ada di rumah. Sekalipun hari ini kita kembali online ya untuk beribadah oleh karena situasi dan kondisi yang ada, tapi tetap kita harus tetap semangat. Ya, kita harus tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tadi kita sudah menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bahkan juga kita sudah tadi mendengar ya sebelum masuk firman Tuhan, mengiring Yesus itulah yang menjadi kesukaan. Mengiring Yesus itulah yang menjadi kekuatan. Tapi kembali lagi kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Apakah betul ketika kita mengiring Yesus itu di situ ada kekuatan. Ketika kita mengiring Yesus disitulah yang menjadi kerinduan kita semua. Nah oleh sebab itu di tengah sekalipun badai kondisi yang ada pada saat-saat akhir ini tentunya belum reda ya. Dan tentunya kita akan merasakan ketakutan, kekhawatiran. Tapi kembali lagi kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya ingin membuka dan saya ingin memberi tema ketika ada di tengah badai hidup. Apa yang saudara harus kerjakan lakukan. Ya, badai hidup berbagai macam problema, masalah, beban yang saudara alami. Semua saudara alami tidak semua sama. Ya, kekuatan saudara ataupun badai yang menghantam kehidupan saudara tidak serta-merta sama. Ya, saudara melewati badai satu, saudara akan menemukan badai yang lain. Dan badai itu terus akan lebih besar dari badai sebelumnya. Itulah hidup. Ya. Oleh sebab itu hanya di dalam Yesus kekuatan kita. Untuk supaya kita bisa bertahan ketika ada badai, ada gelombang yang menghantam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita belajar, kita buka di dalam Rut 1 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan kepada saudara Rut 1 ayat yang pertama.
Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orfa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, ya ini Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sampai di situ. Kalau kita melihat cerita ini, kita mendapatkan suatu cerita yang luar biasa. Di mana kita bisa pelajari makna dari cerita tersebut yang baru kita baca. Kita melihat di mana kesulitan demi kesulitan itu terus ada dan menerpati keluarga daripada Elimelek. Baik ekonomi, gagal panen, kekeringan, kelaparan, bahkan harus hijrah ya ke Moab dari Efrata, Betlehem, sampai mereka harus keluarga besar ini hijrah ke Moab dan di sana harus menetap, tapi tidak serta-merta keluar dari permasalahan ekonomi, tidak serta-merta keluar dari permasalahan kegagalan panen, kekeringan dan kelaparan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bahkan juga setelah itu satu persatu, ya kesulitan satu belum beres, udah ada kesulitan yang lain, di mana Elimelek, suami yang sebagai tulang punggung daripada keluarga, harus lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Dan di sini kalau kita melihat suasana ini bukan suasana yang mudah, karena memang kesulitan-kesulitan yang dihadapi serta merta terus diterpa begitu luar biasa. Bukan hanya mereka merasakan ekonomi yang semakin hari semakin merosot, tapi di situ mereka kesedihan oleh karena kepala keluarga yang mereka harapkan, yaitu Elimelek, sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Dan bukan sebenarnya itu aja, 10 tahun kemudian ya kedua anak yang juga harusnya menjadi tulang punggung, ya baik Mahlon dan Kilion dipanggil kembali oleh Tuhan. Sehingga kalau saya rasakan di dalam kehidupan daripada Naomi ini sangat sulit, sangat menderita. Ya. Suami dipanggil Tuhan, kedua anak laki-lakinya pun juga dipanggil oleh Tuhan. Tinggal Naomi dengan kedua mantunya. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang dirasakan oleh Naomi ini, kita juga boleh lihat ya bahwa kehidupan yang serta-merta demikian. Hari-hari ini kita juga akan melihat ya tentang masa-masa yang sukar yang mungkin saudara yang ada di rumah mengalami. Ya, hari-hari ini rasa-rasanya malah belum selesai sudah datang masalah-masalah yang baru. Tahun 2020 mulai dari awal kebanjiran ya DKI Jakarta, bahkan terus sampai tahun ini sudah di pertengahan tahun, bangsa ini mengalami berbagai macam permasalahan, beban yang begitu berat. Saya tidak tahu rakyat Indonesia ini, saya bisa rasakan betapa luar biasanya problema yang mereka hadapi.
dampaknya sangat luar biasa. Bahkan sebelum wabah pandemik ini berakhir, sekarang sudah resesi di mana-mana. Toko-toko sudah saya lihat mulai menutup dan bangkrut. Restoran sudah mulai tutup dan bangkrut. Banyak orang-orang yang sementara sedang bukan hanya mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan, tapi yang sudah bekerja pun juga kembali dirumahkan. Betapa sulitnya keadaan hari-hari ini. Dan bukan hanya sakit penyakit, problema-problema hidup. Di sini juga kita akan melihat, ya, bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini mereka mengalami resesi. Amerika yang begitu kaya, seluruh dunia melihat, ya, dan ingin supaya bisa tinggal di Amerika. Tapi hari-hari ini resesi sudah melanda Amerika. Jadi dunia ini, ya, yang begitu parah, ya. Belum lagi masa-masa yang sulit, ya. Banyak dari antara kita mungkin dari pandemi ini kehilangan berbagai banyak anggota keluarga. Sulit. Bahkan juga untuk masuk rumah sakit ketika saudara sakit. Tidak mudah, tidak seperti sebelum masa pandemik ini. Saudara masuk rumah sakit, saudara panas, saudara bebas untuk keluar masuk rumah sakit. Sekarang sulit. Saudara punya uang, saudara sakit, saudara tidak serta-merta untuk bisa gampang masuk rumah sakit. Ya. Dokter pun juga tidak mudah untuk memeriksa saudara. Saudara pun juga akan terkendala dengan bepergian karena sulit untuk bisa naik pesawat terbang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dirasakan, ya, kesulitan demi kesulitan, ya. Bahkan juga bukan hanya rumah sakit. Orang sekarang meninggal aja sulit. Mau keluar dari, apalagi kalau meninggal di rumah. Suratnya sulit untuk bisa keluar. Tanpa surat keluar, orang tersebut, jasad itu tidak akan bisa dibawa keluar dari rumah. Saudara harus mengurus, tidak ada satu kuburan pun yang bisa untuk mengubur saudara ketika saudara tidak mengantongi surat. Jadi kalau saya lihat betapa sulitnya hari-hari ini. Orang mau menikah saja sekarang sulit. Berpikir ulang 2 kali. Ya, berpikir ulang 2 kali. Mereka mau menikah, mereka punya uang, tetapi mereka sulit untuk menemukan gedung pertemuan karena harus social distance dan lain sebagainya, protokol kesehatan. Jadi banyak sekali yang kita lihat akhir-akhir ini, ya. Saya dari situasi sekarang ini sudah berjalan 6 bulan. Ada beberapa orang-orang yang saya makamkan dari berbagai aliran. Oleh karena apa? Oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Tidak gampang. Orang setia meninggal untuk didoakan aja tidak serta-merta mudah untuk hamba Tuhan bisa datang. Saya sudah beberapa semalam saya juga sudah melakukan, ya, dari aliran lain. Saya harus mendoakan, menguburkan, tutup peti, melepaskan jenazah yang notabene-nya bukan jemaat. Tapi inilah sebagai seorang hamba Tuhan kita harus siap dalam segala hal, segala situasi. Memang situasi ini memang tidak menentu, tetapi kita harus melihat, ya, termasuk juga kita harus melihat keberadaan hidup kita ini semakin hari semakin memang tidak menentu. Tapi ingatlah ada perkataan daripada firman Tuhan, di mana kalau kita melihat di ayatnya yang ke-6 kita melihat di situ, kalau kita melihat truth yang dalam keadaan begitu rupa diterpa oleh berbagai masalah, tinggal dengan kedua mantunya, ya. Ayat 6 dikatakan demikian. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya
Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekali lagi haleluya. Setiap permasalahan beban yang engkau alami akhir-akhir ini, mungkin di dalam keadaan situasi yang tidak menentu, tapi perhatikan, Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan, bahkan dia memperhatikan dengan seksama, memberikan makanan, memberikan jalan keluar, memperhatikan kesulitan daripada umatnya. Puji syukur kita kepada Tuhan bahwa ketika dalam situasi dan kondisi apapun, kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita serta-merta bukan berarti Allah berdiam diri, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Dia lihat dari tempat maha tinggi, dia melihat perbuatan-perbuatan anak manusia di bawah kolong langit ini, semua melelahkan, tetapi dia percaya, kita harus percaya bahwa perhatian Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dia tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan dengan seksama, dia memperhatikan dengan apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Inilah saudara dan saya yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh melihat bahwa ada pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara harus percaya bahwa ada Tuhan, mata Tuhan selalu memperhatikan kesulitan saudara, memperhatikan segala permasalahan beban yang engkau alami. Maka dulu ada lagu, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiaku takkan beranjak dariku. Walaupun bumi bergoncang, walaupun bukit-bukit bergoncang, walaupun segala gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya, Tuhan mengasihi kita semua. Kenapa? Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara. Dia memperhatikan dari tempat maha tinggi. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Sehingga kita semua dapat bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Atas pemeliharaannya, atas perhatiannya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Memperhatikan saudara dan saya. Coba kita melihat di dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Ya, kalau kita melihat tadi ya perkataan daripada Mazmur, ya bahkan juga dikatakan dari Yesaya 54, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Perjanjian Tuhan, dia tidak akan bergoyang. Perjanjian yang firman yang difirmankan oleh Tuhan, dia tidak akan beranjak dari saudara. Dia tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk tetap selama-lamanya. Mazmur 18 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Perhatikan saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, jeritan saudara didengar oleh Tuhan. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan,
Maka dikatakan di situ, ketika orang-orang benar ini berseru kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan doa kita. Dan dia benar-benar mengerti apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kalau kita mengerti, mengetahui bahwa seruan doa kita didengar oleh Tuhan, percaya, yakinlah. Ulangan 31 ayat 6 katakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pencipta alam semesta adalah rekan sekerja saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Oleh sebab itu yang pertama kita boleh belajar mengenai cerita tadi di atas, mengenai Ruth dan mengenai Naomi, di mana dia pun juga melihat bahwa Allah menyertai mereka. Sekalipun juga dalam kondisi yang memprihatinkan, ditinggal oleh kedua anaknya yang harusnya menjadi tulang punggung. Bahkan suami yang dikasih 10 tahun sudah perjalanan hidup mereka. Di tengah Moab, negeri yang mereka tidak tahu. Negeri yang di luar daripada apa yang biasa mereka kerjakan. Asing negerinya. Tapi kalau kita melihat di sini, penyertaan Tuhan selalu ada atas orang-orang yang benar-benar dikasihinya. Orang-orang yang benar-benar berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak atau meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi Rut di sini katakan, Naomi katakan kepada Rut, tinggalkan, ya, balik pulang ke rumah, ke tempat daerah asalmu. Ya. Tetapi di sini Rut katakan apa? Jangan, aku tidak mau meninggalkan engkau sendirian. Kesetiaan daripada Rut di sini adalah sesuatu modal. Ya. Kesetiaan daripada Rut di sini, dia setia. Ya, dia setia sampai akhir. Bahkan dikatakan, di mana engkau akan mati, di situ pun juga aku akan mati di sana. Kesetiaan sampai akhir hidupnya. Dia setia. Bahkan dikatakan di sini bahwa Naomi melihat Rut berkeras untuk bersama-sama dengan dia. Di sini ada suatu ya kesetiaan yang dilakukan oleh Rut, yang diberikan oleh Rut kepada Naomi, sehingga ini boleh dikatakan dilihat ya bahwa apapun yang dikerjakan oleh Rut ini, saudara lihat dari ayat selanjutnya, ini akan diberkati, akan membawa berkat. Orang yang setia Tuhan akan melihat. Ketika engkau setia, sekalipun ada masalah beban yang begitu berat, sekalipun kehidupanmu yang begitu parah, tapi ingat kesetiaanmu dilihat oleh Tuhan. Engkau jangan tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, engkau harus tetap Yesus. Apapun tidak bisa menggoyahkan engkau. Sakit penyakitkah, pedangkah, beban yang engkau alami, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Iman percaya saudara harus tetap ada. Teguh, hati saudara harus tetap teguh. Di mana kesetiaanmu sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat ketaatan saudara. Tuhan melihat
hati saudara. Dialah yang melihat di dalam lubuk hati saudara, di dalam hati kita. Oleh sebab itu di dalam Amsal 3 ayat 5 di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Kalau kita melihat di sini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seringkali pikiran-pikiran kita mengganggu iman kita, pola pikir kita, tindak tanduk kita, sehingga kita menyimpang, bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini harus yakin, percaya dengan segenap hati kita. Hati dan kepercayaan kita ini yang mendorong kita untuk supaya apa yang kita kerjakan, lakukan ini tidak bimbang, tidak ragu. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Belajar seperti Rut. Ya, kalau saya melihat secara hitung-hitungan, Rut ini sangat luar biasa. Satu, kalau kita melihat Naomi seorang janda, dia bukan janda yang kaya. Dia bukan dari keluarga yang kaya. Suaminya keluarga besar hijrah oleh karena kelaparan di Yehuda, di Bethlehem. Jadi waktu dia hijrah ke tempat di mana dia harus ada, tidak serta-merta semuanya ada. Ketika ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh kedua anaknya, tentunya tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya boleh belajar dari Rut, secara hitung-hitungan, apa yang bisa diharapkan oleh Rut? Tidak ada yang bisa diharapkan. Seorang janda seperti Naomi, belum pasti ketika mengikuti Naomi akan segala sesuatu akan terjamin. Kenapa? Karena Naomi pun sendiri adalah orang yang sedang kesulitan, sedang ada dalam masalah. Tetapi percaya, disinilah yang dikatakan kesetiaannya inilah yang dilihat. Kesetiaan inilah yang dihargai ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau tidak ada dasar untuk melihat bahwa ada sesuatu cahaya yang bisa membawa saudara dalam masa kesulitanmu akan keluar dari permasalahanmu. Tetapi kita harus setia terus kepada Tuhan. Karena kesetiaanmu itulah yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan itulah yang dilihat, dinilai sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itulah ketika kita percaya kepada Tuhan, ya dari hasil percaya kepada Tuhan, pertimbangan pikiran kita, tetapi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka saya yakin perkataan iman kita ketika kita percaya, sekalipun kita belum melihat ada sesuatu hal yang luar biasa, tapi iman kita akan tumbuh, iman kita akan bangkit oleh karena percaya di dalam setiap hati kita. Di Roma 10 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kalau kita melihat firman itu dekat kepada mulut dan hati. Mulut dan hati ini harus sinkron. Apa yang ada di dalam hati itu akan keluar dari mulut kita. Kalau firman itu ada di dalam hati kita dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin, perkatakan ya dan amin. Waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara jangan pelit berkata. Perkataanmu didengar oleh Tuhan. Waktu ada sesuatu ayat yang menguatkan iman percayamu, katakan ya dan amin. Karena ketika engkau perkatakan ya dan amin, itu mengatakan bahwa apapun firman yang disampaikan pasti akan jadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Kesetiaan, percaya sungguh kepada Tuhan. Maka perkataan kita adalah perkataan iman. Perkataan kita adalah perkataan yang keluar dari lubuk hati kita. Perkatakanlah firman Tuhan. Jangan pernah engkau perkatakan sesuatu yang sia-sia. Mulutmu engkau harus pakai untuk memperkatakan berkat.
mulutmu engkau perkatakan dengan perkataan firman Tuhan. Karena disitulah ada titik nilai kekuatan yang daripada Tuhan. Roma 10 ayat 10 katakan demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Waktu engkau memperkatakan dalam hatimu sebagai orang percaya, engkau telah dibenarkan. Perkatakan di dalam mulutmu, mengaku engkau akan diselamatkan. Jadi teruslah perkatakan firman. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa orang benar, doa orang benar besar kuasanya. Waktu kita mengucapkan perkataan, itu akan didengar oleh Tuhan. Waktu kita mengucapkan perkataan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya dan amin. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta segala sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi waktu saudara memohon kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan permintaan-permintaan saudara. Yohanes 16 ayat 23 katakan demikian. Pada hari itu kamu tidak menanyakan apa-apa padaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satupun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kekuatan baru. Firman Tuhan membangkitkan semangat. Firman Tuhan memberikan kesegaran. Firman Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan juga memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu ucapkanlah firman Tuhan setiap waktu. Dalam hatimu taruh firman Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan bukan yang sia-sia. Tapi perkataan-perkataan yang mendatangkan mujizat. Mendatangkan berkat. Karena mulut kita memiliki kuasa. Ketika kita memohon kepada Tuhan, maka apa yang kita minta di bumi ini akan dibuka di sorga. Apa yang kita minta di bumi, sorga akan memberikan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, perkatakanlah firman dalam hidupmu. Hari ini mungkin engkau sulit, tapi mulutmu, hatimu Tuhan lihat. Perkatakan firman, maka firman itu akan jadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita buka di dalam Rut 3 ayat 13. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarkanlah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Kalau kita melihat di sini berbicara tentang 6 takar jelai, ya, berbicara tentang 6 adalah angka manusia. Jelai berbicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan 6.000 tahun firman Tuhan akan disampaikan kepada saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, di mana jelai ini berbicara tentang firman Tuhan, oleh sebab itulah ketika kita, hidup kita, waktu ada pergumulan masalah, perkatakan firman tadi dikatakan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupanmu. Ini ayatnya. Makanya dikatakan itu, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah. Apa yang terjadi waktu dia bangun pagi? Kesulitan masih ada. Tapi waktu dia bangun pagi,
Di sini Boas sudah memberikan 6 jelai. Jelai ini makanan ya untuk membuat bahan roti. Dia lebih murah daripada gandum. Gandum lebih mahal. Makanya kalau di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar harganya. 3 cupak jelai sedinar harganya. Jadi perbandingannya 1 cupak 1 dinar, 1 raup ini gandum 1 dinar, tapi jelai 3 cupak. Itu sedinar harganya, lebih murah. Tapi jelai ini adalah untuk membuat roti. Ya. Jadi saudara, ketika dikatakan ini berbicara tentang roti, berbicara tentang firman Tuhan, maka ketika engkau berdiam diri, engkau tidur, tenangkan hidupmu. Berbicara tentang apapun permasalahan yang ada dalam kehidupanmu, engkau tenang saja. Engkau tidur, tenang, pulas. Sebagai orang percaya jangan khawatir dalam kondisi apapun. Jangan takut, jangan risau. Ada firman Tuhan. Biar firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan bekerja. Firman Tuhan yang menjadi sandaran. Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Coba kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dunia ini penuh kegelapan. Orang yang ada diterpa dalam masalah, pasti pikirannya akan gelap. Dunia ini tidak ada kepastian. Tapi firman Tuhan ada kepastian. Firman Tuhan adalah terang manusia. Firman Tuhanlah yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhanlah yang menciptakan dari segala sesuatu. Tidak ada satupun yang jadi tanpa firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan bekerja untuk saudara. Dia yang akan memobilisasi untuk supaya saudara percaya, yakin dengan iman saudara. Perkatakan firman Tuhan, maka apa yang saudara katakan, minta, doakan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara tidak perlu khawatir lagi yang ada di rumah. Apapun masalah beban yang saudara minta kepada Tuhan, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya sukacitamu penuh. Saudara mau di rumah, dia rindu untuk memenuhi sukacitanya dalam kehidupan saudara. Tuhan rindu untuk memenuhkan sukacitanya di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara akan menjadi penuh. Andalkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu kita melihat ayat 2 Korintus 3 ayat 3. Dikatakan demikian. Karena Rut 3 ayat 16 ayat berikutnya. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Saudara ketika menikmati firman, saudara harus bawa firman itu bagi orang lain. Kabar sukacita itu harus didengar bagi orang lain. Dunia sekarang sementara sedang sekarat. Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar. Dunia ini terasa gelap. Tapi firman Tuhan yang saudara dapat hari ini, di rumah saudara masing-masing, bagikan kepada yang lain. Agar semua orang bisa mendengar. Agar rekan-rekan yang mungkin dalam keadaan kesulitan, beban masalah yang menghantam kehidupan, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Ini harus dibagikan.
Makanya dikatakan di sini, ketika Rut menerima 6 takar jelai ini, dia berikan juga kepada Naomi. Supaya apa? Supaya sukacita penuh. Supaya kabar sukacita itu boleh jadi berkat bagi orang lain. Maka 2 Korintus 3 ayat 3 katakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Matius 5 ayat 16 katakan demikian. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita melakukan firman sudah bekerja dalam kehidupanmu, engkau menerima kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan, engkau dikuatkan, engkau keluar dari permasalahanmu. Bagikan firman kepada orang lain, karena mereka perlu kabar baik. Mereka perlu kabar sukacita. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi berkat, bukan hanya ditulis dengan tinta, tapi dari hati kita. Ketika firman itu ada dalam hati kita, maka sinar itu akan terang, menerangi segala dunia yang gelap ini. Dan kita akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh melihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Maka jadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, yang terakhir, Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduklah sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Naomi bilang apa kepada Rut? Duduk saja, tenang saja, engkau mengetahui setiap perkara itu. Engkau tahu orang itu, yaitu Boas, gambaran daripada Yesus, dia tidak akan pernah berhenti. Saudara memiliki berbagai perkara. Saudara memiliki berbagai kesulitan. Saudara memiliki berbagai masalah. Saudara memiliki mungkin sakit penyakit. Tuhan tidak pernah berhenti sebelum masalahmu tuntas. Tuhan tidak pernah berhenti sebelum engkau disembuhkan. Tuhan tidak pernah berhenti sebelum engkau menikmati kasih belas kasihan Tuhan yang Dia inginkan supaya sukacita kita penuh. Haleluya. Haleluya. Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia tidak pernah, dia memperhatikan dari tempat maha tinggi. Sekalipun kesulitan umatnya, dia memperhatikan. Dan dia tidak pernah berhenti untuk bekerja buat saudara dan saya. Apa yang dia kerjakan buat saudara, sesuai dengan pengkhotbah katakan, indah pada waktunya. Segala sesuatu perbuatan kita, ya kalau kita lakukan bagian kita, maka dia akan kerjakan bagian dia. Maka itu teruslah berseru kepada Tuhan. Perkatakan firman, dia melihat dari tempat maha tinggi kesetiaan saudara. Waktu saudara hidup bergaul dengan firman, maka firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Firman itulah yang menjadi pedoman. Firman Tuhan itu menjadi berkat. Dan jangan lupa, ketika firman itu akan merubah kehidupan saudara, firman itu pun juga akan saudara harus bagikan untuk supaya hidupmu diubahkan oleh firman Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan ingat, permasalahan pergumulanmu dia terus ada bekerja. Sampai hari ini mujizat tetap ada. Sampai hari ini dia bekerja. Tunggu waktunya Tuhan. Saat dia bekerja, saat dia bertindak, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Supaya apa? Supaya kita menerima sukacita kita menjadi penuh. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan lagu Ku Bersyukur Tuhan.
Haleluya. Mari yang ada di rumah, responi firman Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan kita, yang melihat dari tempat tinggi, memperhatikan saudara. Bahkan dia meninggalkan Roh Kudus supaya engkau tidak ditinggalkan sendirian. Firman-Nya berfungsi buat saudara, dan firman-Nya adalah iya dan amin. Sampai hari ini mujizat tetap ada. Dia memperhatikan dari tempat maha tinggi. Dia tidak berhenti untuk bekerja. Dia selalu melakukan agar saudara menikmati kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, terlalu banyak Tuhan. Rancangan indahmu, rancangan begitu indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, dia sangat mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, oh nyata dalam hidupku. Kita bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, oh buat kasih setia-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami. Kasih
memiliki segalanya. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan buat memperhatikan kami dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bekerja, Engkau sudah mati di kayu salib bagi kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Banyak yang Engkau perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun dalam keadaan yang sulit sekalipun, rancangan-Mu kami percaya adalah indah Tuhan bagi kami. Rancangan-Mu akan jadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang mengerti. Engkau adalah Bapa yang melihat dari tempat maha tinggi. Engkau adalah Bapa yang memperhatikan. Engkau adalah Bapa yang memberikan Roh-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebelas kasihan-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekalipun kami mengalami berbagai goncangan masalah, beban yang begitu berat menghantam setiap kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau memperhatikan kami dari tempat maha tinggi. Bahkan kami pun juga Tuhan harus meresponi. Setiamu sungguh sangat teruji, tapi kami pun juga harus tetap setia dan percaya. Biarkanlah firman itu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh melihat, berjalan dengan iman, kami bisa jadi terang bagi orang lain, sehingga orang lain akan menerima kabar baik, kabar sukacita, di mana kabar itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kabar itu pun juga boleh menjadi berkat bagi orang lain semua, dan Tuhan terus bertanggung jawab. Dia terus ada atas kehidupan kita, memperhatikan kita.
bahkan dari tempat yang maha tinggi dia memperhatikan, dia bertanggung jawab, dia melakukan segala sesuatu sampai selesai. Permasalahan-permasalahan kita hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, hari ini sudah dibereskan oleh Tuhan. Hari ini dia sudah bertanggung jawab, dia mengambil alih permasalahanmu, bebanmu, sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Hari ini engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Hari ini sektor ekonomi apapun juga yang ada di rumah dipulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerja menaungi kehidupan kami sampai kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami sembah, dia tidak pernah berhutang, bahkan dia ingin rindu untuk supaya kami menikmati sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan akhiri, tadi saudara sudah melihat di TV tentang pengumuman, tentang apapun yang sudah diumumkan. Kita akhiri ibadah ini, saya minta song leader kita akan naikkan pujian. Yang ada di rumah dimanapun, masalah beban saudara sudah diselesaikan oleh Tuhan hari ini. Responi firman Tuhan, biarlah kita hidup. Tidak ada kekhawatiran, karena semua sudah ditolong oleh Tuhan. Kita naikkan haleluya, serukan haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Kuasamu adalah kekal adanya, kasih setiamu adalah kekal adanya. Engkau setia kepada firman, engkau setia kepada janjimu. Kami bersyukur, bangga memiliki Allah seperti engkau. Terima kasih Yesus, engkau sudah hadir di dalam ibadah online ini. Biarlah engkau yang melawat, menjamah mereka semua yang ada di rumah. Dalam keterbatasan mereka, dalam sakit penyakit mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang dalam keadaan mungkin Tuhan dalam kondisi yang lemah atau sedih ataupun apapun. Tapi kami yakin Engkaulah Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah pelayan Tuhan mengambil bagian. Mulai dari Bapak KPJ, song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system, asyar, pendoa syafaat. Bahkan seluruh yang bertugas. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan.
Jadilah mereka tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan persembahan yang diberikan melalui online atau apapun transfer, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali melalui online juga transfer. Tuhan tolong mereka, berkati tangan-tangan mereka. Bahkan kiranya Tuhan akan tolong mereka, berkati pekerjaan tangan usaha mereka diberkati. Sekalipun dalam kondisi pandemi, tapi Tuhan katakan, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat atas rumah tangga mereka. Terima kasih buat janjimu dan kami pegang sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Dengan iman percaya bahwa itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Arahkan terus hati kita ke Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita, terus kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib sepanjang minggu ini. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Go.